Tawassul, tawassul itu artinya adalah memohon kepada Allah sesuatu dengan wasilah. Memohon untuk mendapatkan suatu manfaat atau dihindarkan dari madarat atau mudarat dalam bahasa Indonesia, dari mara bahaya dengan wasilah tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Disertai dengan keyakinan bahwa pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan disertai keyakinan bahwa yang mendatangkan manfaat itu hanya Allah, dan yang menghindarkan diri pelaku tawassul itu dari mara bahaya, dari madarat, itu juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah itu hanya sebab. Wasilah yang dia jadikan perantara ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya sebagai sebab, bukan yang menciptakan sesuatu untuk dia, untuk mutawassil, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ide dasar tawassul. Sejatinya tawassul itu, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawassul itu sejatinya sama dengan orang yang ketika sakit, kemudian dia pergi ke dokter, lalu dia minta resep kepada dokter, lalu diberi resep oleh dokter untuk beli obat di apotek. Ketika kita dihadapkan pada sebuah musibah misalkan, lalu kita berdoa kepada Allah dengan perantara, dengan wasilah, itu tidak ubahnya dengan tidak ada ubahnya, tidak ada perbedaannya antara hal itu dengan orang yang ketika sakit kemudian dia menjadikan obat itu sebagai sebab, sebagai sebab yang dia lakukan dengan harapan supaya akibat itu terjadi, supaya kesembuhan itu terjadi. Ketika kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan para ulama, dengan menjadikan para nabi, orang-orang salihin, salihat sebagai wasilah kita di dalam berdoa, maka sebenarnya sejatinya kita sama sekali tidak meyakini bahwa orang-orang soleh itu bisa menciptakan sesuatu untuk kita. Sama sekali tidak. Kita hanya menganggap dan menjadikan mereka sebagai sebab dikabulkannya doa, karena ketinggian derajat mereka menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemuliaan mereka menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kemudian berdoa kepada Allah dengan menjadikan mereka wasilah di dalam berdoa, dan mudah-mudahan kita mendapatkan akibat, yaitu apa? Dikabulkannya doa kita. Ketika kita sakit, minum obat, kita tidak menjadikan obat itu, kita tidak meyakini obat itu bisa menciptakan sesuatu untuk kita, bisa menciptakan kesembuhan untuk kita. Sama sekali tidak. Kita hanya meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kesembuhan. Sama sekali kita tidak meyakini bahwa obat itu dapat menciptakan kesembuhan untuk kita. Kita yakini bahwa obat itu hanya sebab. Mudah-mudahan dengan sebab yang kita lakukan, yaitu minum obat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akibat untuk kita, yaitu kesembuhan. Ketika kita sembuh, maka yang menciptakan kesembuhan tentu kita yakini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, obat itu adalah sabab adi, sebab yang berkaitan dengan adat kebiasaan kita. Biasanya orang kalau minum obat, sakit, minum obat, biasanya sembuh. Nah, sedangkan tawassul dengan wasilah para ulama, dengan wasilah az-zawat al-fadilah, itu juga adalah sebab, yaitu sebab yang berkaitan dengan syariat, sabab syar'i, sabab yang berkaitan dengan syariat. Biasanya orang yang, kita kadang-kadang masih terpeleset melakukan berbagai dosa. Kita terkadang masih terjerumus melakukan dosa karena tidak bisa menahan godaan hawa nafsu. Terkadang kita masih melakukan dosa. Nah, kita kemudian karena sadar diri bahwa diri kita masih banyak kekurangan, banyak dosa,
Lalu kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul, menjadikan orang-orang soleh yang tinggi derajatnya, yang sangat mulia itu sebagai wasilah di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wabtaghu ilaihi alwasilata, wabtaghu ilaihi alwasilah. Al-Maidah ayat 35. Dan carilah hal-hal yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, kalau Dia berkehendak, tanpa sebab sekalipun, tanpa wasilah sekalipun, Dia akan menciptakan sesuatu untuk kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan amal kebaikan. Sehingga kemudian Dia memberikan kepada kita pahala. Allah sejatinya Maha Kuasa untuk memberikan pahala kepada kita tanpa kita melakukan amal kebaikan apapun. Tetapi karena ini adalah perintah dari Allah, maka kita melakukan amal kebaikan dengan harapan apa? Mendapatkan ridha, mendapatkan pahala, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Nah, ini semuanya adalah sesuatu yang tidak terlarang di dalam agama. Sekali lagi, asalkan disertai keyakinan bahwa pencipta segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebab yang kita lakukan. Ya, ketika kita mendapatkan akibat dari sebab yang kita lakukan, maka yang menciptakan akibat itu bukan sebab yang kita lakukan, tetapi yang menciptakan sebab adalah Allah. Yang menciptakan akibat juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.